Banjir kembali terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta dalam beberapa waktu belakangan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak awal 2026 membuat puluhan hingga ratusan RT dan sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah, dari Jakarta Barat hingga Jakarta Utara, kembali terendam banjir. Kondisi ini seperti kembali mengulang cerita lama di ibu kota. Publik pun dibuat bertanya-tanya, apa solusi jangka panjang yang disiapkan pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Pramono sendiri menegaskan bahwa penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan secara sporadis atau setengah-setengah di satu lokasi saja. Kesiapsiagaan pompa menjadi salah satu fokus utama Pramono dalam menangani banjir Jakarta. Baik pompa stasioner, pompa mobile, pompa pintu air diupayakan siap beroperasi secara maksimal baik saat hujan deras maupun dalam kondisi darurat. Hingga 12 Desember 2025, tercatat 612 unit pompa stasioner tersebar di 211 lokasi. Sementara itu, 590 unit pompa mobile ditempatkan di 5 wilayah administrasi Jakarta untuk menjangkau lokasi banjir atau genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner. Pramono menyebut total sekitar 1.200 pompa kini dalam kondisi siaga. Pramono mengeklaim kesiapsiagaan pompa membuat kondisi Jakarta lebih terkendali saat hujan deras. Selain pompa, pengerukan sungai dan waduk menjadi langkah yang diambil Pemprov untuk memastikan sistem drainase bekerja optimal. Hingga akhir 2025, volume pengerukan di 5 kota administrasi Jakarta mencapai lebih dari 856.000 meter kubik di hampir 2.000 titik, yakni Jakarta Timur 850 titik, Jakarta Barat 318 titik, Jakarta Utara 558 titik, Jakarta Selatan 103 titik, dan Jakarta Pusat 167 titik. Pengerukan dilakukan dengan 260 unit alat berat dan 457 dump truck. Pramono juga mendorong pembangunan waduk dan embung sebagai penampung air hujan dan pengendali genangan air. Pada Januari 2026, Pramono meresmikan Waduk Cilangkap Batu Licin di Jakarta Timur. Waduk itu diklaim mampu menahan limpasan air hujan dan mengurangi genangan di kawasan permukiman padat. Pramono juga mengaku mendapat testimoni langsung dari warga mengenai efektivitas waduk tersebut. Sepanjang 2025, Pemprov DKI juga membangun sejumlah waduk dan embung baru di Jakarta Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Penambahan kapasitas tampung ini diharapkan dapat menahan debit air saat puncak hujan dan menekan resiko banjir. Selain banjir akibat hujan lebat, Jakarta juga harus menghadapi ancaman banjirop di wilayah pesisir utara. Pramono menegaskan penyelesaian pembangunan tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD menjadi prioritas. Sementara untuk rencana pembangunan Giant Seawall masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Awalnya, Jakarta mendapat jatah pembangunan Giant Seawall sepanjang 12 km. Tetapi kemudian panjang tanggul bertambah menjadi 19 km. Pramono memastikan pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI akan dipercepat. Rencana jangka panjang lainnya yang dilakukan Pramono adalah kembali melanjutkannya program normalisasi Ciliwung pada 2026.
Pramono mengaku telah menyusun skema kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemprov DKI menganggarkan lebih dari 230 miliar rupiah untuk pembebasan lahan di 2 kelurahan, yakni Cililitan dan Pengadekan. Normalisasi ditargetkan mulai berjalan setelah pembebasan lahan yang diharapkan rampung pada awal 2026. Masalah banjir Jakarta juga berkaitan erat dengan penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah berlebihan. Untuk menekan laju penurunan tanah, Pemprov DKI memperluas layanan air bersih perpipaan melalui PAM Jaya. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 206.000 sambungan rumah baru telah terlayani. Dengan penambahan ini, cakupan layanan air minum PAM Jaya pada tahun 2025 mencapai 80,5%.